Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel belajar jaringan kesayangan kita semuanya, Nanang MRK. Setupku lumayan ya. Di video kali ini saya kedatangan sebuah router dari Synology. Nggak cuman satu, tapi dua. Ini adalah Synology router RT 2600 AC dan ini adalah Synology router MR 2200 AC. Router ini harganya segini. Gila, Synology menciptakan sebuah router seharga motor Matic second STNK only. Bayangkan kalau Synology membuat motor Matic second STNK only harganya sak mobil paling. Dan tentunya router ini diciptakan bukan untuk jenengan yang mengeluh koneksi internet di rumah saya 20 Mbps, ngapain saya beli router mahal-mahal. Karena router ini bukan hanya sekedar mentransmisikan data atau mentransmisikan wifi saja, tapi dia juga memiliki fitur yang lebih daripada router-router pada umumnya. Dan di video ini nanti kita akan bahas khususnya untuk yang RT 2600 AC. Saya akan tunjukkan kira-kira jika kita punya uang 4,5 juta rupiah kemudian kita belikan sebuah router, kita akan dapat router seperti apa, yang bahkan router ini tuh lebih mahal daripada router-router gaming yang berada di pasaran Indonesia. Dan di kitab Wi-Fi by Nanang MRK, router Synology 2600 AC ini saya berikan nilai 9,5. Maka saya ajak jenengan semuanya untuk melihat apa yang diberikan Synology di dalam routernya. Dan kita akan bahas khusus secara detail, mungkin satu persatu dulu dari RT 2600 AC karena basicnya mereka ini sebenarnya sama. Ini dia Synology router. Dan ini dia routernya Synology RT 2600 AC. Bentuknya sebenarnya dimensinya nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil sih. Ini benar-benar compact, ringan, dan build quality materialnya sudah tidak usah diomong lagi ya. Dia punya 4 buah antena. Dan secara hardware di bagian belakang dia memiliki 5 buah port Ethernet, yang 2 diantaranya bisa kita gunakan sebagai WAN. Jadi dia bisa menerima lebih dari 1 koneksi internet. Bisa untuk load balance dan juga bisa untuk failover atau backup ya lur ya. Dan di sampingnya lagi ada port USB 2.0, kemudian ada tombol reset dan juga ada port power supply-nya dan ada tombol on off. Untuk sebelah kanannya di sini dia punya 2 tombol, ada tombol Wi-Fi dan juga tombol WPS. Dan di sebelah kiri routernya ada port USB lagi, untuk yang ini 3.0, dan di sampingnya ada tombol eject. Bagian depannya ini dia punya slot SD card. Jadi slot atau portnya itu banyak sekali, tetapi karena desainnya memang sudah diperhitungkan, jadi router ini tidak seperti router yang memiliki banyak port yang ruwet ya lur ya. Oke, jadi saya penasaran apa yang membuat router ini semahal itu ya lur ya. Jadi saya akan buka di webnya Synology, kemudian produknya networking RT 2600 AC. Ini dia. Ternyata spesifikasi CPU router ini dual core 1,7 GHz. Jadi ini sebenarnya bukan prosesor router sih, ini lebih cocok untuk prosesor mini PC low voltage. Fitur-fiturnya banyak sekali yang tidak dipunyai oleh router-router pada umumnya. Dan untuk router seharga 4,5 juta rupiah, router ini tuh standarisasinya cuma 802.11 BGN AC. Jadi dia masih Wi-Fi 5, tetapi dia itu Wave 2, artinya kecepatan rate datanya diklaim Synology bisa sampai 2,53 GB. Jadi lebih besar daripada router-router Wi-Fi 5 pada umumnya. Langsung saja kita akan coba masuk ke pengaturan dari Synology router ini. Saya akan masukkan dulu koneksi internetnya lewat port WAN-nya. Dan oke, ini sudah saya tancapkan. Kita akan masuk ke Wi-Fi dari Synology. Untuk Wi-Fi-nya namanya Synology dan passwordnya ada di bawah router Synology RT 2600 AC-nya. Ini sudah tersambung. Langsung saja kita akan buka di browser kita ya lur ya. Untuk IP address dari router Synology RT 2600 ini adalah 192.168.1.1 ya. Kita enter. Nanti kita akan dibawa ke konfigurasi quick setup-nya. Nah, seperti ini quick setup-nya. Synology router kita tinggal start saja. Kemudian di sini ada kotak, kita checklist, I have read, kita next. Kemudian kita agree. Dan di sini kita disuruh membuat account. Jadi saya akan buat account Nanang MRK example. Kemudian passwordnya kita isi Synology. Kemudian kita apply dan dia akan melakukan restart. Nah, ini dia sudah restart, LED-nya ini sudah menyala semuanya. Dan kita tinggal masuk ke IP address-nya lagi, yaitu 192.168.1.1. Kita enter.
Dan kita akan dibawa ke halaman login page-nya. Dan ini username-nya sudah kita setting tadi, Nanang MRK. Password-nya adalah Synology. Dan ini adalah halaman awal dari Synology-nya. Ini ada quick setup yang harus kita next. Kemudian dia akan mendeteksi internet yang masuk ke dia itu apa. Secara otomatis. Dia memiliki kepintaran itu ya. Teman-teman bisa lihat ini mirip banget seperti macOS. Enggak macOS, ini Linux. Jadi menunya ada di bagian kiri ini. Ini semua menunya ada di sini. Kemudian shortcut-shortcutnya ada di sebelah sini ya, di depan ini. Dan ini fast responsif sekali. Nah, langsung kebuka. Terus kemudian file station saya misalkan buka, langsung kebuka dia. Cepet sekali. Mungkin karena RAM-nya 512 MB DDR3 ya. Dia punya graphic user interface yang sangat mudah, sudah dikelompok-kelompokkan. Jadi Anda bisa memprediksi fitur apa terletak di menu yang mana gitu loh. Dia bisa menciptakan UI semacam itu. Misalkan begini, saya mau mengganti IP address dari router ini. Pasti itu letaknya sudah ada di network center. Oke? Dan di network center nanti kita tinggal prediksi nih ada di mana local network misalkan. Nah, di sini kita bisa mengganti IP address dari router Synology-nya. Dan di sini saya mau menunjukkan beberapa fitur yang sangat bermanfaat yang tidak dimiliki oleh router-router lain. Yang pertama adalah router ini bisa melakukan network share. Jadi saya punya sebuah SSD. Jadi SSD ini nanti saya akan tancapkan ke RT2600 AC dan semua device yang terkonek ke Wi-Fi-nya bisa membaca data dari SSD ini. Jadi itu sangat mudah sekali dan itu bisa digunakan untuk ngedit, untuk web server, untuk apapun lah ya. Jadi Anda punya iPhone yang storage-nya kecil, Anda bisa membackup semuanya di dalam jaringan Anda dengan storage semacam ini. Jadi saya akan tancapkan SSD-nya dan saya akan tancapkan ke USB 3.0-nya ya lur ya. Dan sekarang kita akan coba konfigurasi apakah SSD-nya terbaca di dalam router Synology-nya. Caranya kita tinggal pergi ke control panel. Nah, control panel ini kita bisa lihat di storage. Oke. Nah, di sini ada beberapa partisi. 1, 2, 3, ada 3 partisi. Nah, untuk supaya kita tidak bingung, kita akan coba plus baru. Kita akan cari partisi yang paling gede nih. Nah, di sini partisi paling gede ada di 220 GB karena harddisk saya cuma 256 GB kayaknya. Nah, berarti partisi paling gede berada di USB share 1 sampai 3. Jadi USB share 1 sampai 3 ini saya akan klik, saya akan ganti namanya menjadi server seperti ini. Oke? Kemudian di sini untuk usernya, permissionnya terserah jenengan mau pakai admin gue atau mau buat user baru. Di sini Nanang MRK saya bisa melakukan read and write. Kemudian kita apply. Nah, kemudian supaya data dari harddisk ini bisa terbaca oleh semua device yang terkonek di Wi-Fi-nya, kita bisa klik di bagian file service. File service ini ada yang namanya paket SMB2 atau Samba ya. Kita tinggal enablekan, tidak usah conteng-conteng yang lain, kemudian langsung apply. Dan kita tinggal klik OK, dia akan menyimpan konfigurasinya. Berikutnya kita bisa mengakses harddisk ini melalui file server yang ada di semua device kita, baik itu iPhone, Android, ataupun laptop atau komputer kita. Ini juga sudah ada keterangan kalau di PC Windows Explorer bisa menuliskan di sini seperti networknya. Kalau di Mac atau di Finder bisa menuliskan SMB//Synology router. Sekarang saya coba karena saya pakai Mac ya. Jadi kita pergi ke desktop, kemudian kita klik buka, kemudian kita hubungkan ke server. Setelah hubungkan ke server tinggal paste di sini Synology router seperti ini kita hubungkan. Nah, di sini akan dimintain password, username dan juga password. Passwordnya tadi kita sudah setting Synology. Seperti ini kita hubungkan dan ini kita disuruh memilih. Ini kita klik server saja, kita oke. Nah, ini karena harddisknya kosong jadi tidak ada datanya. Di sini saya akan coba masukkan data saya. Saya akan masukkan salah satu file yang ada di video saya ini masuk ke Synology router di bagian server ini. Kita akan pastekan. Dan filenya sudah berada di dalam harddisk kita yang tersambung ke routernya. Jadi tanpa kita mencolokkan SSD atau harddisknya, dia sudah bisa mengcopy data. Ini juga bisa tercopy di iPhone kita. Saya coba lihat di iPhone saya. Oke, sekarang saya akan coba cek file ini di handphone saya, apakah terbaca. Jadi saya sambungkan dulu ke WiFi dari Synology routernya. Setelah itu kalau di iPhone ya lur ya, kalau di iOS itu langsung berada di file ini. Kita bisa klik titik kanan atas hubungkan server. Kemudian kita bisa masukkan IP address dari routernya yaitu 192
192.168.1.1 kita hubungkan. Kemudian kita masukkan username dan juga password dari routernya, Nanang MRK, kemudian Synology. Dan dia langsung terbuka seperti ini ya lur ya. Kemudian kita bisa lihat di bagian server. Nah, di sini ada videonya. Kita bisa putar langsung dari sini. Kalau misalkan mau disimpan langsung di HP, kita tinggal klik ini langsung simpan kalau di iPhone sih. Nah, ini kita tinggal simpan video. Kita tidak perlu khawatir storage iPhone kita itu penuh gitu. Kalau di Android caranya seperti ini. Caranya kita bisa download dulu yang namanya CX File Explorer atau beberapa file explorer dari merek-merek HP tertentu, dia sudah support dengan hubungkan server. Tapi di sini karena HP saya belum support, jadi CX File Explorer ini saya download, kemudian kita bisa buka. Nah, kemudian di sini ada beberapa tab, lokal, perpustakaan, dan jaringan. Kita bisa pilih di bagian jaringan, kemudian kita bisa pilih lokasi baru, dan kita bisa klik yang remote. Nah, di sini ada jaringan lokal, kita bisa klik. Otomatis dia akan menyeken server yang berada di dalam jaringan Wi-Fi-nya, dan kita bisa klik lalu di sini akan terisi 192.168.1.1 hostnya. Kemudian nama penggunanya kita bisa pilih Nanang MRK gitu kan tadi. Kita tinggal klik OK dan kemudian terbuka pilihannya. Di server ini sudah ada file kita yang tadi ya. Dan memutarnya cepat sekali, tidak ada buffering, tidak ada delay karena ini secara lokal di dalam Wi-Fi-nya, dan Wi-Fi-nya sudah 802.11 AC ya lur ya. Berikutnya ada yang namanya fitur download station. Jadi download station ini adalah sebuah fitur di mana kita bisa mendownload sebuah file besar tanpa kita harus menyalakan komputer terus-menerus. Jadi dia akan terdownload oleh routernya, disimpan di dalam harddisknya. Meskipun komputer kita mati, filenya akan tetap didownload oleh si router RT2600 AC ini. Kita akan coba lihat. Jadi fiturnya ada di dalam paket center. Itu adalah paket yang opsional dari Synology, jadi tidak langsung terinstall. Kita bisa klik di bagian all ini. Ada beberapa fitur sebenarnya yang bisa kita download, VPN server, Trade Prevention, kemudian ada download station ini, dan juga ada DNS, dan juga media server, ada juga radio server. Nah, kita mau mencoba si download stationnya ini. Kita akan install dulu. Oke, dia sedang mendownload package-nya, jadi kita tunggu dia terinstall dulu. Nah, di sini kita tinggal apply, dan di sini kita tinggal OK, dan sudah download stationnya sudah terinstall. Kita close, kita buka di main menu. Di main menu ini ada paket baru ini, download station. Kita bisa klik seperti ini, kemudian kita drag ke depan untuk memunculkan shortcutnya di sini. Oke, ketika kita buka, kita langsung disuruh mau menyimpan file yang kita download itu di mana. Kita pilih di server saja, kita select. Jadi nanti semua file yang akan di-download oleh software ini, dia nanti akan tersimpan di SSD atau harddisk kita yang sudah kita tancapkan ke USB 3.0-nya. Kita akan coba download file ya. Download test file. Kita enter, kita buka test file download. Saya misalkan mau mendownload ini sebesar 1 GB, kita salin tautan. Kemudian kita masukkan ke download stationnya. Kita create download text via URL. Kita bisa klik. Nah, di sini destinasinya sudah server ya. Kemudian kita tinggal paste link downloadnya dan kita tinggal OK lur. Di sini nanti dia akan mendownloadnya. Tapi di sini saya sudah coba beberapa ini. Ini harusnya dia terdownload secara otomatis sebesar apapun filenya. Terus kemudian kalau kita matikan laptop kita, itu dia akan langsung tetap mendownload dan memasukkannya ke SSD. Tapi di sini saya sudah coba berkali-kali untuk download station ini, dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Entah ada yang salah atau tidak, saya tidak tahu. Dan di sini saya coba mendownload file-file dari web lain juga masih sama, dia tidak bisa digunakan untuk mendownload. Berikutnya kita akan coba load balance atau kita akan coba menambahkan sumber internetnya. Jadi untuk pengaturan load balance kita bisa klik di network center, kemudian di tab internet. Untuk pengaturan load balance-nya ada di smart one. Nah,
Di sini Smart One, jenengan semuanya bisa lihat ya. Jadi ada dua one di sini. Nah, di sini ketika jenengan klik ada pilihan failover atau load balancing plus failover. Failover itu artinya backup. Jadi ketika one satu atau sumber internet pertama mati, dia akan terbackup oleh sumber internet yang kedua. Jika load balance, dia bisa menggabungkan koneksi internet yang bebannya bisa kita setting di dalam router ini. Jadi misalkan kita klik load balancing, nah di sini mau berapa persen? 50%, 50% atau mungkin ISP1 atau sumber internet yang pertama lebih besar 80% persentasenya, jadi kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kekurangannya di sini untuk load balance-nya itu kita tidak bisa menggunakan protokol yang sama. Misalkan di sini di WAN kita menggunakan protokol DHCP client, artinya langsung otomatis. Jadi saya tancapkan LAN, terus kemudian dia akan mendeteksi secara otomatis koneksinya, langsung dapat IP address. Di protokol yang kedua kita tidak bisa menggunakan protokol yang sama, yaitu DHCP client, dia tidak akan bisa. Jadi kita harus memilih menggunakan PPOE atau menggunakan mobile network dengan tethering HP atau dari USB modem ya lor ya. Jadi dia tidak akan bisa mendapatkan protokol yang sama di tab connection. Misalkan ini secondary interface, ini adalah port Ethernet 1.2 nya. Kalau kita enable kan connection type-nya, kita tidak bisa memilih DHCP client atau auto, dia tidak akan terdetek ya. Jadi misalkan saya masukkan Orbit Max ke dalam WAN 2-nya atau LAN 1-nya, dia tidak akan bisa terdeteksi internetnya. Kita harus menggunakan koneksi internet atau protokol sejenis PPOE atau bisa menggunakan DS-Lite. DS-Lite ini saya nggak tahu ini apa sih. Jadi hanya bisa menggunakan PPOE, tidak bisa menggunakan protokol yang sama. Maka saya di sini akan mencoba load balance-nya dengan menggunakan tethering HP. Tapi sebelumnya saya akan coba cek dulu. Di sini saya akan coba cek speed test. Kita dapat speed test berapa kira-kira di dalam router ini? Oke, ini Bisnet. Kita coba speed test ya lur ya. Kemudian saya di sini akan menambahkan koneksi internetnya untuk load balance-nya. Di sini karena saya tidak punya sumber internet lagi, jadi kita akan gunakan sumber internet dari mobile network ya, atau menggunakan modem, atau kita pakai HP Realme GT Master Edition saya. Kebetulan saya lagi punya paketan ini. Kita coba speed test ya. Di sini saya menggunakan kartu Tri. Kita coba speed test dapat berapa nih? Dan di sini saya mendapatkan kecepatan unduh yang sangat mengenaskan, yaitu 2 Mbps dan unggahnya 31 Mbps ya. Tri di sini memang kocak kacau. Di sini saya akan coba gunakan load balance. Sebenarnya nggak terlalu kerasa sih kalau kecepatan internet yang tak dapatkan cuman segini. Saya tapi punyanya ini. Kita akan coba tancapkan HP-nya dan saya akan tancapkan USB-nya ke belakang routernya. Wah, seperti ini. Dan di sini saya akan nyalakan untuk USB tethering-nya. Dia tethering USB. Nah, sudah menyala tethering USB-nya. Harusnya ini internetnya sudah masuk ke Synology routernya. Kita coba lihat. Nah, ini ada LED indikator yang menyala lagi nih satu. Nah, harusnya internetnya sudah terbaca. Kita akan coba lihat di tab mobile network. Nah, mobile network ini ada Android phone. Di sini statusnya connected. Kita akan coba di Smart One-nya. Ini failover, ini kita ganti dulu. Ini di mobile network. Oke, failovernya kita ganti dengan load balancing plus failover. 50% kita apply. Apakah ada perubahan kecepatan internet yang signifikan? Saya nggak tahu ya, nggak jamin karena ini HP-nya kecepatannya cuma 22 Mbps coy. Nah, oke. Di sini ISP-nya berubah menjadi Tri dan sepertinya memang ini terjadi mix koneksi jaringan ya. Ini connectionnya sudah multi, kita tinggal go. Apakah terjadi kecepatan internet yang signifikan atau malah justru menurun? Ya, ini bertambah ya. Oke, bertambah coy. 100 Mbps sih. Ya, memang dia berhasil menambahkan kecepatan internet. Tadi cuma 93, ini berubah menjadi 98 Mbps. Dan untuk uploadnya di sini apakah juga bertambah? Ya, sepertinya uploadnya tidak termix dengan baik ya. Ini 98 Mbps, uploadnya 93 Mbps. Seharusnya tadi kalau kita mix dengan baik 94 ditambahkan 30 Mbps, harusnya kita mendapatkan kecepatan upload 100 Mbps lebih sih.
Tetapi karena memang load balance itu prinsipnya bukan 1 + 1 sama dengan 2, tapi 1 + 1 sama dengan 1 + 1. Jadi itu saja review singkat saya tentang router RT 2600 AC dari Synology ini. Sebenarnya masih banyak fitur yang bisa saya tunjukkan, tetapi agar videonya tidak terlalu panjang, kalau misalkan ada waktu nanti saya akan buatkan video lanjutannya. Nanti jenengan tinggal komentar di bawah saja apa yang ingin Anda tanyakan tentang router Synology ini. Dan menurut saya Synology ini fiturnya begitu lengkap, tetapi masih ada beberapa catatan yang harus diperbaiki terkait OS-nya. Secara hardware saya sudah puas sekali dengan router Synology ini, tapi saya secara software masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan atau diupdate lagi. Itu yang membuat saya menilai Synology RT 2600 AC ini 9,5 bukan 10, karena secara software ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Itu saja, saya Nanang MRK. Kalau misalkan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.